Dia bikin video ini semua nih, 5 biji yang baru ini yang dalam waktu 2-3 minggu terakhir ini. Dia ini dalam rangka apa sih? Kenapa dia bikin video ini? Memang Gibran ini ditugaskan untuk membantu Pak Prabowo dalam hal apa? Sehingga hasilnya adalah video-video ini. Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Tuh lihat, AI plus coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun. Gue nggak pernah dengar, lu pernah dengar Pak Prabowo ngomong soal ini? Juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Dalam 3 jam 26 menit, Pak Prabowo ngobrol sama sejumlah jurnalis senior. Pernahkah Pak Prabowo ngomongin soal akan ngebangun sekolah-sekolah AI? Nggak ada. Gibran ngomong kayak gini, dari mana coba? Penyampaian pelajaran untuk semua sekolah kita. Oleh sebab itu, ditargetkan tahun ini, materi terkait coding dan AI akan bisa masuk ke sekolah-sekolah yang akan diberikan untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA dan SMK, di mana khusus siswa SMK, materi yang diberikan akan diselaraskan dengan kebutuhan industri. AI dan coding masuk sekolah, 200 sekolah rakyat dibangun tuh enggak. Pak Prabowo tuh memang ngomong akan ngebangun sekolah, tapi nggak ngomongin pengen ngebangun, masukin AI dari SD, SMP, SMA. Nggak ada. Jadi pertanyaan besar yang harus ditanya sama semua orang itu adalah bukan, oh si dia ngomongin AI, oh dia numpang sukses, numpang tenar jumbo, padahal dia, bukan itu sebenarnya. Dia ini lagi ngapain? Karena kalau kita berkesimpulan dia lagi kampanye, kita wajar untuk marah. Lu kerja dulu untuk rakyat Indonesia. Ngapain lu bikin video-video kayak gini? Untuk itu kita harus kerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai teknologi ini, menguasai cyber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM. Ini untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran artificial intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan Bapak Wakil Presiden, memang beliau menyampaikan pentingnya coding ini diajarkan. Dan kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran artificial intelligence dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan pihaknya akan memasukkan pembelajaran mengenai coding dan artificial intelligence AI pada semua tingkat pendidikan. Juga mulai pada tahun ajaran 2025-2026 memulai untuk memberlakukan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial
Ini juga merupakan bagian dari program yang kami kembangkan secara akademik untuk memaksimalkan alat-alat dan sarana prasarana pembelajaran digital sebagai bagian dari penguatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran yang menekankan pentingnya penguasaan dan pembelajaran yang berkualitas. Mana video yang menggambarkan prioritas-prioritas Pak Prabowo dalam pembangunan di periode sekarang? Tidak ada satupun yang ngomongin swasembada pangan, nggak ada satupun yang ngomongin swasembada air, nggak ada satupun yang ngomongin swasembada energi. Sehingga seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Dan masalah pangan adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa, di mana jika suatu bangsa ingin jadi negara maju, maka sektor pangan harus diperhatikan. Karena kelihatannya ini tema dia sendiri, hilirisasi. Sekarang gue tanya deh, siapa yang ketika di debat ngomongin hilirisasi? Debat kemarin, dia doang. Pak Prabowo pun nggak pernah, mungkin jarang ngomongin hilirisasi. Catchphrase yang Gibran gunakan ketika kampanye masih diomongin sekarang. Lah terus dia lagi ngomongin kebutuhannya siapa? Karena ini bukan kebutuhannya Pak Prabowo. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Kalau kita tidak hilirisasi, Indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur. Kita selamanya akan menjadi negara UMR, upah murah. Selamanya.